Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Sampai hadis nomor 44 ya. Iya, Pak. Mantap. Ahibbu al-aroba, ya. 44. Ahibbu senengo tresnono sapa sira kabeh al-aroba ing wong Arab. Li salasin krana telung perkara. Li ani krana setune ingsun. Arabiyun iku wong Arab. Wal Qur'anu lan Al-Qur'an. Arabiyun iku Arab, bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati lan guneman ucapane penduduk surga. Fil jannati ing dalam surga. Arabiyun itu bahasa Arab. Rawahu riwayatake hadis sapa At-Tabrani sampai Imam Tabrani wa ghairu lan sakliyane Imam Tabrani. Jadi Rasulullah berpesan kepada kita, cintailah orang Arab. Kenapa kok harus mencintai orang Arab? Karena ada 3 perkara. Pertama, saya adalah orang Arab. Nabi adalah orang Arab. Jadi kalau kita perhatikan, dari ribuan Nabi yang diutus, kan yang terkenal kan Rasul itu jumlahnya ada 316. Nabi yang diutus adalah 114.000 orang. Ini yang terkenal. Tapi yang pasti itu tidak ada yang tahu. Tapi yang terkenal semacam itu. Nah, dari jumlah Nabi 114.000 orang itu, yang Arab itu cuma 6 saja. Pertama namanya Nabi Nuh, yang kedua Nabi Hud, yang ketiga Nabi Ismail, yang keempat Nabi Soleh, yang kelima Nabi Shu'aib, dan yang terakhir Nabi Muhammad. Jadi dari ratusan ribuan Nabi tadi, ratusan Rasul dan ribuan Nabi yang termasuk dari kelompok orang Arab itu cuma 6 tadi. Kebanyakan Nabi itu diutus kepada Bani Israel. Kebanyakan Nabi. Tapi sayangnya Bani Israel itu orangnya itu kan Anda tahu sendiri, kaum yang keras kepala, kaum yang suka menang sendiri. Bahkan ada kejadian di mana di satu hari itu ada terjadi pembunuhan ribuan nabi di kaum mereka. Itu kaum Bani Israel itu semacam itu. Jadi cintailah orang Arab karena 3 perkara. Pertama karena kanjeng Nabi itu orang Arab. Kemudian yang kedua wal Qur'anu Arabiyyun. Dan Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Arab itu memiliki banyak kosakata. Contoh yang paling mudah, nama singa. Nama singa dalam bahasa Arab itu ada sekitar 200-an nama singa. Nama singa saja itu, belum yang lainnya. Anda bayangkan, di Jawa itu nama singa itu berapa? Ya tidak banyak. Ya toh, nama singa tidak banyak. Tapi di Arab itu nama singa ada 200. Belum nama-nama yang lain. Bahkan nama tumbuhan itu berbeda-beda. Bahasa Arab itu hampir mirip dengan bahasa Jawa. Contohnya apa? Contohnya kurma. Kurma itu kalau sebelum masak itu namanya balhun, yang masih hijau-hijau belum matang itu namanya balhun. Nah, kalau sudah masak namanya apa? Namanya kalau tidak salah tamrun, tamar. Nah, kalau tidak salah semacam itu. Nah, nanti kalau sudah kering ada namanya sendiri. Nah, demikian pula seperti orang Jawa kan. Orang Jawa kan punya banyak nama untuk benda-benda yang sama. Contoh yang terkenal itu adalah beras. Nah, kalau masih jadi di tanamannya namanya pari. Ya loh. Kalau sudah panen namanya gabah. Kalau sudah sudah diserap namanya beras. Kalau sudah dimasak namanya nasi.
namanya sego, ya toh? Namanya sego. Kalau nanti Anda makan kok tinggal satu, namanya apa itu? Oh, tinggal satu tok itu namanya. Oh, lupa. Kalau masih banyak kering jadi karak. Oh, ya toh? Namanya banyak sekali. Nah, beda-beda satu. Jadi kelihatannya satu-satunya bahasa yang bisa nyanyi bahasa Arab itu ya bahasa Jawa, karena sapi itu punya contoh ya, semacam apa namanya, sapi. Sapi itu dalam bahasa Arab ada macam-macam. Nanti kalau sudah setahun punya nama sendiri, eh, musimnya apa apa saya lupa. Nanti kalau sudah 2 tahun punya nama sendiri. Sama dengan kita. Orang Jawa itu kalau masih kecil namanya pedet, kalau sudah gede namanya sapi. Kan cuma di bahasa Arab lebih terperinci lagi. Kalau ingin tahu nama-nama yang komplit semacam itu ya kita punya namanya Tahdhibul Asma wal Lughat, karangan Imam Nawawi. Jadi bahasa-bahasa ada berapa kemudian disebutkan di sana. Gitu. Kita teruskan. Jadi berdasarkan ini wal Qur'anu Arabiyyun, Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab. Ikut kebanyakan ulama hadis ini menolak pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan membaca Quran dengan selain bahasa Arab. Jadi boleh bahasa Quran diterjemahkan, sholat, baca Quran itu kemudian diterjemahkan. Boleh ikut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau ikut mayoritas ulama tidak boleh. Al-Quran itu kalau Anda sholat tidak bisa Fatihah, ya zikir. Zikir sepanjang baca surat sepanjang Al-Fatihah. Anda bisa baca surat sepanjang Fatihah, zikir. Kalau udah bisa zikir, diam saja. Tidak boleh diterjemahkan. Nah, meskipun Anda baru belajar agama Islam, kemudian sholat pakai Al-Fatihah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya tidak boleh. Kan kemarin ada apa kelompok sholat dua bahasa, ya toh, tapi sudah dianggap sesat sama MUI. Nah itu tidak boleh, tidak bisa bahasa Arab ya tetap pakai zikir, tidak bisa zikir ya diam saja. Yang lagi ngetren kemarin-kemarin tuh bahasa Arab, Al-Quran kemudian dibaca dengan model langgam Jawa. Nah, saya tidak bisa, personal tidak bisa. Nah, itu bagaimana? Itu ikut mayoritas ulama ya. Itu membaca Quran dengan cara lahan. Mayoritas ulama tidak memperbolehkan. Tapi Imam Syafi'i itu memperbolehkan dengan syarat tidak boleh melebihi tidak boleh menyalahi tajwid. Nah, jadi boleh Anda baca Quran tidak seperti orang Arab pakai langgam Jawa boleh, tapi tidak boleh menyalahi tajwid. Ya sulit lah. Nah, kalau Anda ingin baca Quran yang benar ya pakai tajwid, dan tajwid itu tidak bisa dilanggamkan Jawa. Nah, karena itu saya kurang suka kalau ada orang baca Quran pakai langgam Jawa. Kenapa? Nanti akan menyalahi tajwid. Nah, kadang-kadang panjang pendek itu berbeda. Berbeda. Panjang pendek berbeda, artinya pun berbeda. Wa kalamu ahlil jannati. Kemudian yang ketiga, kenapa kita disuruh mencintai orang Arab? Karena ucapan penduduk surga itu bahasa Arab. Mungkin ada yang bertanya, kalau saya tidak bisa bahasa Arab gimana? Ya nanti otomatis bisa, tidak usah khawatir. Otomatis bisa sendiri. Bahkan kalau Anda membaca syarahnya Jurmiyah, namanya apa saya lupa itu, syarahnya Jurmiyah, diterangkan di mukadimahnya kenapa kita perlu belajar bahasa Arab. Salah satu sebabnya itu karena nanti ketika Anda mati di alam bahasa itu pakai bahasa Arab. Malaikat tanya dengan bahasa Arab, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tidak bahasa Indonesia. Dan otomatis yang mati pun mengerti dan bisa menjawab dengan bahasa Arab meskipun tidak orang Arab. Gitu. Itu dalam kitab Syarah Jurmiyah kalau apa itu. Kita teruskan. Sayangnya hadisnya dianggap oleh kebanyakan ulama hadis yang palsu. Kenapa kok palsu? Ada perawi yang sering dianggap mendustakan, bikin hadis. Meskipun sebagian ulama mengatakan isinya itu bagus, tapi sanadnya itu jelek. Sanadnya itu lemah. Banyak semacam ulama Ibnu Jauzi dan yang lain
menganggap bahwasanya hadis ini adalah hadis palsu. Jadi tidak bisa jadikan pegangan. Nomor hadis nomor